Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk membuat jaringan yang berada di kantor. Langsung saja kita buka aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer-nya. Kita buka. Yang pertama yaitu siapkan 2 server. Lalu siapkan sebuah routernya kita pilih router yang PT ya. Kita klik, lalu kita buat switch-nya 3 ya. Switch-nya sama, kita pilih yang PT. Karena ini bagian jaringannya ada 4 bagian ya, jadi kita perlu menyiapkan yaitu bagian personalia, bagian keuangan, bagian produksi, sama bagian teknisi. Untuk bagian teknisi yaitu adalah ini server. Untuk bagian keuangan nanti sebelah sini. Saya tuliskan dulu bagian keuangan. Yang sebelah sini bagian personalia. Untuk yang sebelah sini bagian produksi. Untuk yang atas itu bagian teknisi. Ini saya pindah aja personalianya sebelah sini ya. Untuk bagian keuangan di bagian tengah. Untuk bagian personalia yaitu membutuhkan 3 sebuah PC. Siapkan PC 3. Untuk bagian keuangan yaitu membutuhkan 4 komputer atau PC. Untuk bagian produksi yaitu kita membutuhkan 1 server, dan servernya sudah, berarti tinggal 3 komputer. Untuk bagian produksi yaitu membutuhkan 1 server dan 3 komputer atau 3 PC. Saya tata dulu supaya rapi.
Setelah itu kita setting IP-nya masing-masing dengan cara klik server atau PC, terserah kalian mau setting yang mana dulu, server dulu atau yang PC dulu. Saya setting dulu yang server, klik server, lalu klik desktop, pilih IP configuration. Untuk IP servernya yaitu 200.168.2.2. Untuk subnet masknya nanti akan otomatis, tinggal ganti yang belakangnya yaitu 0 akan diganti menjadi 240. Untuk gateway-nya sementara kita kosongkan dulu karena nanti akan saya jelaskan apa itu gateway. Dan DNS server sementara kosongkan dulu, nanti saya akan jelaskan. Yang terpenting setting IP-nya dulu. Setting yang PC ya, sama seperti yang tadi. Ini untuk bagian personalinya, IP-nya saya tuliskan aja biar tidak bingung, yaitu 192.200.1.0. Ini adalah sebagai contoh aja ya, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Cuma ini untuk menandai untuk bagian personalia, yaitu IP-nya seperti berikut, yaitu 192.200.1 dan angkanya ini nanti menyesuaikan. Untuk bagian keuangan yaitu 199.60.3.0. Untuk bagian produksinya itu 200.3.60.0. Setelah itu kita setting PC yang pertama, klik desktop ya, terus pilih IP configuration. Kita setting IP-nya yaitu ini ya, yang ini 192.200.1 karena ini harus urut ya. Yang pertama ini nanti saya gunakan untuk gateway. Untuk 192.200.1.1 ini nanti akan saya gunakan sebagai gateway. Jadi saya buat IP address-nya yaitu 192.200.1.2. Subnet max-nya tinggal klik aja, nanti otomatis nolnya ganti 240, menyesuaikan kayak yang atasnya tadi, yang server. Untuk yang PC selanjutnya klik desktop, terus IP configuration. IP-nya sama selama PC-nya itu yaitu di ruangan bagian personal ya, nanti IP-nya ini ya, menyesuaikan. Semisal mau setting PC bagian keuangan, nanti IP-nya seperti ini.
menyesuaikan. Kalau yang bagian produksi berarti IP-nya ini. Berarti IP-nya 192.200.1. Untuk belakangnya mengurutkan yang tadi ya. Karena tadi yang ini adalah belakangnya yaitu 2, berarti langsung 3. Sebenarnya nggak usah urut, nggak apa-apa, yang penting isinya itu beda. Tiap per PC itu adalah berbeda, nggak boleh sama. Kalau sama nanti tidak bisa diinputkan. Langsung subnet masknya seperti yang tadi 240. Setting yang PC selanjutnya, klik desktop, pilih IP configuration. IP-nya 192.200.1.4 ya. Terus 240. Untuk yang bagian keuangan, IP-nya menyesuaikan ya. Berarti yang ini 199.60.3. dan seterusnya. Berarti 199.60.3. Untuk yang pertama nanti saya gunakan gateway seperti yang bagian personalia. Berarti diurutkan saja. Berarti memulai pertama yaitu mulai dari angka 2. Subnet masknya belakangnya sama 240. Untuk subnet masknya nanti semuanya ini subnet masknya sama semua. PC selanjutnya kita setting sama juga, berarti 199.00.3.0 berarti ini kan ini yang kedua, berarti ini yang ketiga. Selanjutnya 199.60.3. berarti ini kan PC yang ketiga, berarti 4. Sesuaikan. PC keempat berarti T5. Untuk yang ini juga sama. 200.3.60.2 berarti.
Untuk yang terakhir ini yang server sudah ya, tinggal kita sambungkan antara PC dengan switch ke router dan server ke router. Untuk PC ke switch nanti pakai kabelnya yang ini aja, strike through. Ya, jangan lupa kalau sebelum memasang kabelnya kita cek terlebih dahulu. Ini ada beberapa flash ethernetnya, ada 4, karena kita ingin menghubungkan 4 antara switch ke router, switch ke 3 PC, berarti kita membutuhkan 4 flash ethernet. Berarti ini udah nyampe ya. Kalau semisal kurang nanti kita tambahkan. Loh, yang switch yang kedua ini karena kita membutuhkan flash ethernet 5. Seperti contohnya ini switchnya untuk menghubungkan flash ethernet 4 PC dan satu piece router, berarti kan membutuhkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini masih ada 4, 1, 2, 3, 4, maka kita tambahkan 1 flash ethernet lagi. Sebelum menambahkan flash ethernet, kita klik tombol on off ya. Switchnya kita matikan terlebih dahulu supaya bisa ditambahkan lagi. Untuk mematikan tinggal klik tombol on off aja, ini klik, lalu tambahkan. Untuk ethernetnya ini kita harus sesuai dengan yang ini, tipenya PT switch NM1CFE. Ini berarti ya, kita klik terus geser, pindahkan, terserah mau taruh di sini atau di sini atau di sini atau di sini, semuanya sama, taruh di sini. Untuk flash ethernetnya sesuaikan aja kita membutuhkan berapa. Kalau semisal 5 berarti 5, kalau 4 4, kalau 6 ya 6. Untuk maksimal flash ethernet yaitu ada 8, lebih dari 8 nggak bisa. Untuk yang kedua ini sama, membutuhkan 5 flash ethernet, yaitu untuk menghubungkan server, untuk menghubungkan 3 komputer, dan untuk menghubungkan 1 router. Yaitu membutuhkan 5 flash ethernet, 1, 2, 3, 4, 5. Cek dulu flash ethernetnya. Karena ini ada 4, jadi tambahkan 1 lagi, dan jangan lupa ini tombol on off nya dimatikan, lalu kita klik geser ke sini. Sebelum menambahkan kita cek terlebih dahulu ini flash ethernetnya udah sama belum sama yang ini. Kalau udah sama nanti baru sudah sesuai. Kalau belum sama kita pilih di modul. Ini ada daftar flash ethernetnya, tipenya yang apa. Setelah itu klik close saja. Untuk setting yang routernya, karena routernya yaitu membutuhkan flash ethernet untuk menghubungkan switch
3 switch ya, 1, 2, 3, dan menghubungkan satu server. Berarti kan membutuhkan fast Ethernet 4, 1, 2, 3, dan 4. Karena ini fast Ethernetnya ada 2, berarti kita perlu menambahkan fast Ethernet 2 lagi. Sebelum menambahkan fast Ethernet, jangan lupa klik tombol on off nya, dimatikan terlebih dahulu. Kita cek fast Ethernetnya tipenya yang berapa. Ini tipenya yang 1CFE. 1CFE. Karena ini belum sesuai, kita pilih yang ini. Lalu kita geser. Karena kita kan membutuhkan 4 fast Ethernet. Berarti kan kurang satu lagi ya. Tambahkan 1. Berarti harus sesuai, ada 4 fast Ethernet, 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita klik on. Switchnya kita cek terlebih dahulu, sudah on. Yang ini belum saya on kan ya. Ini juga klik on. Setelah itu sambungkan PC masing-masing atau servernya. Untuk yang PC ke switch pakai kabel straight through. Kita klik fast Ethernet. Pilih yang ini. Terserah mau pilih yang ini atau bawahnya, atau bawahnya ini boleh. Semuanya sama. Yang penting tipenya fast Ethernet yang tombolnya, yang ikonnya kayak gini, yang warna kuning. Kalau yang ini tidak, harus yang kayak gini. Yang lainnya sama. Untuk switch ke router yaitu sama, pakai kabel straight through. Untuk yang server ke router, karena yang sebenarnya sebelum menghubungkan server atau PC itu kalau mau pakai yang straight through, ini harus diawali dulu dengan switch. Kalau mau pakai straight through. Kalau PC atau server langsung ke router, nanti pakai aja yang crossover. Kalau kita pakai yang straight through, nanti tidak akan nyambung atau tidak akan connect. Kita pilih yang crossover. Setelah itu saya akan menjelaskan yaitu bagian router. Kita setting terlebih dahulu routernya. Kita klik router, lalu pilih CLI atau singkatan dari Command Line Interface. Ini ada pertanyaan Continue with Configuration dialog. Karena kita mau konfigurasi,
atau mau mengatur lagi, maka kita pilih no aja. Press return to get started. Tekan enter ya. Setelah itu kita ketik enable. Untuk mau keluar, kita tinggal ketik exit aja. Exit. Otomatis nanti akan keluar. Untuk memasukkan lagi, enable. Terus kita masuk bagian konfigurasi. Kita klik konfigur spasi terminal. Sudah masuk bagian konfigurasi. Untuk mau keluar dari konfigurasi sama seperti yang tadi, kita ketik exit aja lalu kita tekan enter. Sudah keluar. Kalau mau masuk lagi, kita ketik konfigur terminal. Intinya kalau kita mau keluar dari sebuah program konfigurasi terminal atau keluar dari setelah ketik enable, nanti kalau mau keluar tinggal ketik exit lalu enter. Karena ini sudah masuk bagian setting konfigurasi, karena kita mau setting untuk bagian personalia, ingin saya hubungkan ke sebuah router. Kita cek terlebih dahulu flash ethernetnya. Ini flash ethernetnya FA0 garis miring 0 atau FA0/0. Maka kita inputkan flash ethernetnya. Kita ketik interface, FA nya tadi yang keberapa, ini kita cek. Ini FA0/0, berarti kita tulis FA0/0. Setelah itu kita ketik enter. Setelah masuk bagian flash ethernet, kita setting IP-nya, IP routernya, IP router yang ini dari switch bagian personalia ke router kita setting terlebih dahulu, yaitu kita ketik IP address IP address 19. Ini untuk IP-nya menyesuaikan yang tiap bagian-bagiannya ya. Untuk bagian personalnya berarti IP-nya ini. Terus untuk bagian keuangan berarti IP-nya ini. Untuk bagian produksi IP-nya ini. Berarti kita ketik 192. Karena saya ingin menghubungkan router ke bagian personalia, berarti IP-nya ini ya, 192.200.1. Nah, untuk bagian belakang ini yaitu nanti akan berhubungan dengan gateway yang tadi, yang kita kosongkan tadi ya. Untuk gateway-nya kita tulis belakangnya 1, terus spasi 255 ini ya, 255.255.240. Setelah itu kita tekan enter aja.
Karena IP-nya belum aktif, ini masih mati ya, kita aktifkan terlebih dahulu. Kita ketik no shutdown, kita tekan enter, maka fast Ethernet IP tersebut akan aktif dan sudah terhubung antara router ke switch, sudah terhubung. Karena ini untuk melihat apakah sudah terhubung atau belum, ini ada warna hijau. Kalau warna hijau berarti sudah terhubung. Kalau masih merah berarti koneksinya belum benar ya. Setelah itu kita konfigurasi untuk bagian router ke switch bagian keuangan. Karena ini sudah masuk bagian fast Ethernet 0/0 ya, masih masuk bagian ini ya, kita keluarkan terlebih dahulu. Kita ketik exit lalu tekan enter. Lalu seperti tadi kita setting interface-nya, kita masukkan fast Ethernet-nya, FA, ketik interface FA, fast Ethernet-nya tipenya yang berapa, coba dicek terlebih dahulu. Fast Ethernet-nya FA1/0. Jadi kita ketik FA1/0 lalu tekan enter. Setelah itu kita setting IP-nya ya, seperti yang tadi, address. Karena IP-nya bagian personalia adalah ini, berarti kita ketikkan yang ini aja, nggak boleh yang ini ya. Kalau yang ini berarti tidak bisa, harus sesuai IP-nya masing-masing. Kalau IP bagian personalia berarti yang ini, kalau bagian personalia ini, kalau bagian keuangan ini, kalau bagian produksi ini. Jadi kita ketik yang ini ya, bagian keuangan 199.60.3. Gateway ini belakang yaitu gateway ya, gateway-nya sama seperti tadi, berarti 1 ya. Kalau spasi yang sama ya seperti tadi ya, spasi subnet masknya yaitu ini 255.255.255.240. Tekan enter, kita ketik ulang lagi IP address 199.60.3.1 spasi 255.255.240 enter. Sudah ya. Karena ini belum aktif, seperti yang tadi, kita ketik no shutdown untuk mengaktifkan. Tekan enter, maka fast Ethernet tersebut sudah aktif, sudah berwarna hijau. Berarti itu artinya hubungan antara router ke switch bagian personalia ini sudah terhubung, sudah aktif. Kita setting yang satunya yaitu bagian produksi.
seperti yang tadi ya, keluar terlebih dahulu karena ini sudah masuk bagian interface. Ini kita exit terlebih dahulu, enter. Setting IP-nya. IP address-nya menyesuaikan, berarti 200.3.60.1 ya. Ini adalah gateway-nya. Spasi subnet max-nya seperti tadi 255.255.255.240. Tekan enter. Mohon maaf, ini salah ya. Sebelum setting IP, kita setting atau kita masukkan face Ethernet-nya terlebih dahulu. Berarti kita ketik interface. Face Ethernet-nya tipenya berapa? Kita cek. FA9/0. 90. Enter. Sudah masuk bagian interface. Lalu kita setting IP address-nya. Kita ketikkan IP-nya yaitu 200.3.60.1. Spasi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.240. Lalu tekan enter. Kita aktifkan seperti yang tadi, shutdown ya. Face Ethernet-nya sudah aktif. Setelah itu kita hubungkan lagi untuk bagian yang server atau teknisi. Kita keluar dari face Ethernet-nya atau keluar dari interface. Masukkan IP-nya, IP address. Interface terlebih dahulu ya. Jangan sampai kebalik. Interface FA-nya kita cek. FA8/0. Kita tekan enter. Lalu setting IP-nya. Karena ini IP-nya belum saya tulis, kita cek manual aja ya. Klik cari IP-nya yaitu ini 200.168.2. 200.168.2. titik gateway-nya 1. Spasi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.240. Kita tekan enter. Lalu kita aktifkan. Sudah aktif. Setelah itu kita close aja. Untuk setting bagian router sudah selesai. Coba kita tes untuk bagian personalia. Kita mau mengambil file dari PC 2, mengambil file PC dari sini ke PC 2, atau ini ya, mau memanggil PC 2 ya dari PC 0. Kita klik PC 0, lalu kita klik desktop,
kita pilih command prompt, kita panggil PC kedua ini, kita ketikkan ping, lalu spasi IP-nya yang PC kedua ini, kita cek IP-nya yaitu 192.200.1.4 192.1.200.1.4. Langsung tekan enter. Karena keterangannya replay berarti hubungan internet atau koneksi bagian PC 0 ke PC kedua ini sudah sukses atau tidak bermasalah lagi. Setelah itu kita cek untuk bagian mau menghubungkan bagian personalia ke bagian keuangan. Sebagai contohnya, kita panggil dari PC 0 ya. PC 0 mau memanggil yaitu PC 5 dari bagian keuangan. Coba kita ketik ping, spasi IP-nya kita cek PC 5, IP-nya 199.60.3.4 199.60.3.4. Nah, karena request timeout berarti hubungan antara bagian personalia ke bagian keuangan ini artinya belum tersambung atau masih bermasalah. Untuk supaya bisa menghubungkan antara bagian personalia ke bagian keuangan dan ke bagian produksi ataupun bagian teknisi atau bagian server, bagian pusat, yaitu kita perlu setting bagian gateway-nya. Gateway-nya kita setting terlebih dahulu. Gateway-nya sama kayak tadi ya, menyesuaikan. Gateway-nya kan tadi belakangnya ini yaitu 1. Untuk IP-nya nanti menyesuaikan. IP-nya ini kecuali 0. Berarti ketik 192.200.1 titik belakangnya gateway-nya. Ketik 192.200.1 dan belakangnya gateway-nya yaitu 1. Gateway-nya sama semua. Kalau kita ketik 2, maka gateway-nya tidak akan terhubung karena gateway-nya yang kita setting tadi yaitu 1. Tidak boleh 2. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Jadi kita ketik 1. Semuanya ya. Semuanya gateway-nya harus ada. Seperti tadi ya, menyesuaikan. Udah ketik klik PC-nya, kita desktop, pilih desktop ya, lalu pilih IP configuration. Gateway-nya kita setting menyesuaikan yang ini. Untuk IP-nya kan 199.60.3.1 berarti gateway-nya kan 1 tadi. Yang lainnya menyesuaikan.
sudah. Setelah itu yang ini juga disetting gateway-nya itu 200.168.2.1. Coba kita cek ya, karena sudah kita setting, langsung kita cek. PC 0 mau memanggil bagian produksi PC ke 7, PC nomor 7. Kita klik PC 0, command prompt, saya ulangi ya, kita klik PC 0, kita pilih desktop, lalu pilih command prompt, kita ketik ping spasi IP nya tadi kan mau memanggil PC 7, kita cek IP nya kan 200.3.60.2. Ping. Sudah ya, sudah terhubung. Ini kenapa ada request timeout, karena kita baru saja menyeting, jadi agak ada masalah sedikit, tapi nanti terhubung, jadi tidak ada masalah walaupun muncul request timeout 1. Kalau muncul request timeoutnya banyak seperti ini, nanti berarti artinya belum terhubung. Kalau sudah ada replaynya, ini berarti artinya sudah terhubung. Coba kita cek. PC 8 mau memanggil PC 3. Ping PC 3, IP-nya 199.60.3.2. Berarti sudah terhubung. Sekarang saya jelaskan untuk bagian DNS server. Sebelum masuk ke DNS server, saya akan menjelaskan apa itu gateway ya. Gateway itu seperti sebuah pintu dalam ruangan. Sama saja artinya, logikanya yaitu seperti ini. Ini adalah ruangan bagian personalia, yaitu isinya ada PC, atau PC ini saya anggap mahasiswanya ada 3, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Di ruangan bagian personalia ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Mahasiswa ketiga ini mau keluar ambil data di bagian keuangan atau bagian ruangan keuangan ya. Karena dia mau keluar, mau mengambil data dari keuangan, dia perlu keluar terlebih dahulu. Karena yang namanya keluar itu pasti ada, yaitu pintunya. Sama seperti gateway. Kalau gateway itu sama saja atau sama halnya, yaitu sama seperti pintu keluar. Jadi kalau mau keluar, kita lewat gateway terlebih dahulu, atau kita lewat sebuah pintu keluar, baru nanti kita bisa mengambil data dari ruang sebelahnya. Kalau tidak ada pintu keluar, nanti mahasiswa ketiga tidak akan bisa keluar. Sama halnya kalau mahasiswa ketiga itu
di dalam sebuah ruangan tapi tanpa ada pintunya, maka dia tidak akan bisa keluar. Kalau dia ada ruangannya ada pintunya, maka mahasiswa ketiga ini bisa keluar. Kalau tidak ada pintunya, bagaimana mau keluar? Jadi gateway itu penting ya. Gateway itu adalah sebuah pintu keluar. Untuk DNS server ini adalah IP untuk menghubungkan ke browser. Sebagai tanda, seperti contohnya ini ya, saya setting terlebih dahulu DNS server. Kita setting untuk IP-nya sama ya, 200.168.2. Maka DNS servernya belakangnya kita ketik berarti 1. Bagian keuangan, bagian PC, bagian PC ya, bagian PC berarti DNS servernya 200.168.2.2. Untuk ini adalah bagian klien, ini adalah server. Untuk yang server yaitu DNS servernya ini 200.168.2.1. Untuk yang bagian klien, DNS servernya adalah ini 200.168.2.2. Semuanya sama. Kalau klien berarti yang ini DNS servernya. Kalau yang server berarti ini. Karena server itu cuma satu tok. Sudah kita setting. Kita ingin memanggil data lewat browser. Memanggil data dari server ini. Server ini mau memanggil data dari web browser ke PC 0. Berarti caranya kita klik web browser. IP-nya yang tadi ya 200.168.2.2. Nah, maka sudah terhubung. Kalau yang PC atau yang bagian klien, kita memanggil dari web browser. Sebagai contohnya, PC 0 mau memanggil server ini lewat browser. Maka ini adalah DNS server yang sesuai ini ya. Berarti 168.2.1. Udah terhubung. Seperti itu ya cara membuat topologi jaringan untuk berbeda ruangan ya, kayak seperti di kantor. Udah, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.